Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 138. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada sibghahnya Allah, dan hanya kepada Allah lah kami menyembah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, ada satu istilah di dalam ayat 138 surat Al-Baqarah, yakni sibghatullah. Sibghah itu artinya celupan, seperti kita dulu ya, ada kain putih lalu kita celup ke air yang ada warnanya. Kalau kainnya itu putih lalu air kita mencelup warnanya biru, maka kain putih itu akan menjadi biru. Kalau airnya itu merah, ya celupannya kain putih itu akan berubah menjadi merah. Itu namanya sibghah atau celupan, seperti orang membatik ya. Kain putih itu lalu dibatik dan dicelup. Nah, sekarang Allah tantang itu sibghatullah, celupan Allah. Ini Allah yang mencelup ya. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik celupannya selain daripada Allah? Ya, kalau air saja bisa merubah warna kain, sekarang Allah yang mencelup kita. Ya, diceluplah kita dengan akidah, diceluplah kita dengan ibadah. Jadi alat mencelup manusia itu ada namanya iman, ada namanya ibadah, ada namanya akhlak. Jadi wadahnya itu tempat kita dicelup. Seperti awalnya kita kalau istilahnya orang lain mungkin di baiat ya. Atau di agama lain itu ada namanya dibaptis ya. Kita mengambil perjanjian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ mulai sebenarnya kita dicelup. Orang yang sudah dicelup dengan kalimat tauhid, maka ada warnanya, Pak. Ya.
Maka Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan ini merupakan cara Allah mewarnai manusia. Ya, dia mau dapat warna dari Allah atau warnanya dari makhluk yang lain. Jadi yang mewarnai kita ini siapa sebenarnya? Ya kan? Maka itu yang sibghah, ya sibghat Allah. Itu adalah pewarnanya itu adalah Allah. Nah, ketika Bapak Ibu, umpamanya kita dicelup dengan wadah akidah, celupan tauhid, maka kita punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah, sehingga memurnikan keyakinan kita itu kepada Allah, ya, mengubah tujuan hidup. Jadi kalau Allah yang mencelup kita, berubah tujuan hidup kita dari hidup tujuannya duniawi, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, kenikmatan dunia itu berubah. Ya, tujuan hidupnya itu adalah Allah. Tujuan hidupnya itu adalah akhirat, Pak. Nah, itu makanya wal akhiratu khairu laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik, ya, daripada dunia ini. Ya kan? Maka itu ketika Allah mencelup kita dengan pola keyakinan bahwa akhirat itu adalah tujuan hidup kita, maka itulah yang berpengaruh ke dalam diri kita, sehingga kita mengutamakan Allah dibandingkan dunia ini, Pak. Ya kan? Nah, kita ini kan sudah termasuk orang-orang yang meninggalkan urusan dunia untuk hadir di rumah Allah. Ada wadah celupan itu namanya sholat. Nah, 5 kali sehari semalam awak dicelupkan di situ gitu. Iya kan? Sholat itu kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan kepada orang beriman itu pada waktu yang telah ditentukan, kan gitu, Pak. Maka itu berubahlah manusia ini karena dicelup dengan sholat. Dia bisa disiplin, Pak. Dia bisa menggunakan waktunya. Kapan untuk berusaha, kapan untuk beribadah. Itu tandanya sibghahnya kuat. Tapi kalau sudah datang waktu ibadah, dia sibuk saya dengan urusan dunianya, berarti itu celupannya tidak kuat. Ya kan? Warnanya itu tidak kuat. Ya kan? Maka itu orang-orang yang sholat itu celupannya, ketundukannya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi itu, Pak. Jadi sesungguhnya orang-orang yang dicelup dengan ibadah sholatnya, dia selalu terkonek dengan Allah. Sehingga inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar itu masuk dia. Ya kan? Karena Allah mencelup dia dengan sholat. Sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat, yang mungkar yoyo, manipu yoyo, itu artinya kekuatan celupannya itu tidak kuat. Maka kabur, Pak. Kalau birunya tidak jaleh birunya, kalau merah tidak jaleh merahnya, Pak. Jadi kabur aja. Itu makanya kadang sholat yoyo, maliang yoyo, itu tanda tidak kuat gitu. Kalau dicelup dengan ibadah puasa umpamanya, itu berarti ada latihan kesabaran di situ, ada pengendalian diri di situ, gitu kan? Itulah celupannya sebenarnya, ya kan? Ketika umat itu dicelup dengan zakat umpamanya, maka sesungguhnya ada muncul jiwa kedermawanan, muncul jiwa peduli, ya kan? Tapi dibayar zakat selesai begitu saja, tidak ada tanggung jawab sosialnya. Ini yang disebut dengan sibghah, ya kan? Jadi ada pengaruhnya itu, Pak. Nah, tidak ada lagi yang lebih hebat dari pengaruh itu, ya kan? Sibghat Allah, ya kan? Siapa yang lebih baik? Sibghah. Wa man ahsanu, ya, siapa yang lebih baik minallahi as-sibghah. Sehingga ketika Allah telah mencelup dirinya dengan iman, dengan akidah, dengan tauhid, dengan ibadah, dia akan mengatakan satu kalimat. Apa kalimatnya? Wa nahnu lahu abidun.
sesungguhnya kami hanya beribadah, kami hanya tunduk kepada Allah yang mencelup dirinya tadi dengan akidah dan ibadah. Mudah-mudahan celupan itu nyata dalam jiwa kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.